Sahabat, berikut 10 kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari yang apabila dikerjakan akan membuat hidup kita sukses dan tenang. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga masuk surga. 1. Tahajud, karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. 2. Membaca Al-Quran setiap hari. 3. Zikir setelah sholat. 4. Menjaga sholat sunnah rawatib. 5. Zikir pagi dan petang. 6. Jangan tinggalkan masjid. 7. Menjaga solat duha, karena salah satu kunci rezeki adalah terletak pada solat duha. 8. Jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. 9. Menjaga wudhu, karena Allah menyayangi hamba yang menjaga wudhu. 10. Amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah suri tauladan yang sangat sempurna dalam segala hal, termasuk dalam kesehatan. Nah, berikut 7 makanan kesukaan Rasulullah yang kalau kita ikuti maka kesehatan kita akan lebih membaik. 1. Kurma. Kurma adalah salah satu makanan favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering berbuka puasa dengan kurma. 2. Madu. Madu juga termasuk makanan favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Gandum atau roti tepung terigu. 4. Susu. 5. Daging kambing. 6. Anggur. Anggur adalah buah yang sangat disukai oleh Rasulullah. 7. Zaitun dan minyak zaitun. Minyak zaitun dan zaitun adalah makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Minyak zaitun mengandung lemak sehat dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Dalam Islam, diketahui ada beberapa makanan dan minuman yang diketahui disukai oleh golongan syaitan dan jin. Apa sajakah itu? Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga masuk surga. Makanan yang pertama ialah tulang. Makanan setan dan jin yang pertama adalah tulang, terutama yang dalam kondisi sudah kering. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran atau tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Yang kedua adalah khamr. Khamr adalah salah satu minuman kesukaan setan, seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90. 3. Makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah. Jangan sekali-kali makan makanan apapun atau minum tanpa menyebut nama Allah, karena nanti akan dimakan juga oleh setan. Yang keempat adalah kotoran. Makanan setan dan jin yang selanjutnya adalah kotoran. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Sahabat, menjadi kaya yang berkah tentu adalah impian setiap muslim. Namun, mengenai caranya, kadang kita bingung apa yang harus dilakukan. Nah, berikut adalah cara untuk kita mendapat kekayaan dengan cepat menurut Islam dan dijamin halal dan berkah. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga masuk surga. Cara yang pertama adalah berdagang dan mengambil keuntungan sedikit. Nabi Muhammad SAW berdagang sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki. Yang kedua ialah mengelola keuangan dengan baik. Pelajaran lain dari kisah Nabi Muhammad adalah bijak mengelola uang, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Yang ketiga adalah menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim juga salah satu cara untuk mendatangkan kekayaan atau mendatangkan rezeki. Yang keempat adalah senantiasa berdoa. Berdoa adalah senjata dari kaum muslimin, di mana dengan berdoa maka nasib akan berubah. Kelima yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sudah diketahui bersama bahwasanya membaca sholawat juga ampuh untuk menunaikan segala hajat, termasuk mendatangkan rezeki atau kekayaan. Sahabat, berikut 13 tips hidup bahagia secara lahir batin menurut Islam. 1. Selalu bersyukur. Kehidupan dunia akan jauh terasa lebih bahagia jika akan banyak bersyukur. 2. Selalu melihat ke bawah. 3. Sering bersedekah. 4. Berbaik sangka kepada Allah. 5. Bersikap ikhlas. 6. Selalu menjalankan ibadah. 7. Selalu bertaubat setiap kesalahan yang dilakukan. 8. Rajin berpuasa. 9. Menjadi pendengar yang baik. 10. Mendapat pasangan yang soleh atau solihah. 11. Mencari harta di jalan Allah secara halal. 12. Bersahabat dengan orang soleh. 13. Menyayangi makhluk hidup lainnya. Demikianlah 13 tips hidup bahagia secara zahir dan batin menurut Islam.
Inilah kisah Sayyidina Ali berjual beli dengan malaikat Mikail dan Israfil. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga rezekinya lancar. Suatu hari dengan uang yang pas-pasan yaitu 6 dirham, Sayyidina Ali keluar untuk membeli makanan kepada Sayyidina Hasan dan Husain yaitu putranya. Di tengah perjalanan Sayyidina Ali bertemu dengan seseorang yang ingin meminjam uang, maka sontak saja dengan ketulusan hati beliau, Sayyidina Ali meminjamkan uang 6 dirham tersebut. Padahal beliau ingin memberikan makan anak-anaknya yang kelaparan. Namun tak lama kemudian ada sesosok orang Badui yang ingin menjual untanya seharga 100 dirham. Sayyidina Ali bilang, aku tidak punya uang sepeser pun. Maka orang Badui itu pun bilang, bayar saja nanti. Lantas Sayyidina Ali pun kemudian membeli unta tersebut dengan cara ngutang. Setelah berjalan cukup jauh, kemudian ada seseorang lagi yang ingin membeli unta Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menjualnya dengan harga 300 dirham. Ketika Sayyidina Ali pergi ke masjid, maka Rasulullah menyambut Sayyidina Ali dengan senyuman. Kemudian Rasulullah bilang pada Sayyidina Ali, wahai Ali, tahukah engkau siapa yang jual beli unta denganmu tadi? Tidak tahu ya Rasulullah, sahut Sayyidina Ali. Dia adalah malaikat Mikail dan Israfil. Karena ketulusan hatimu, Allah mengutus keduanya untuk menjual dan membeli unta darimu. Sahabat, tahukah Anda siapakah orang terakhir yang masuk ke dalam surga dan terakhir pula keluar dari neraka? Ya, dialah Juhainah. Ketika nama Juhainah dipanggil, maka seluruh penduduk neraka menjerit ketakutan dan seraya menangis. Sebelumnya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga masuk surga. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir keluar darinya dan penghuni neraka yang terakhir keluar masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga. Oleh karena Juhainah adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga dan terakhir pula keluar dari neraka, maka setelah itu tidak akanlah ada lagi yang keluar dari neraka, sehingga penduduk neraka yang tersisa menangis. Inilah 5 golongan yang mendapat siksaan neraka paling berat. Yang sudah subscribe saya doakan rezekinya lancar. Golongan yang pertama ialah orang yang mempersekutukan Allah. Golongan ini adalah orang musyrik, penyembah berhala dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua ialah orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Golongan yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ilmu seperti memahami Al-Quran dan hadis tapi tidak mau mengamalkannya. Golongan yang ketiga adalah orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Golongan keempat ialah orang yang tidak mau membayar zakat, dan yang kelima ialah orang yang mencampur adukan antara halal dan haram serta hak dan batil. Mereka adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah, namun mereka pula suka melanggar larangan-larangannya. 5 tanda Allah cinta kepada kita. Yang sudah subscribe saya doakan masuk surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sedangkan 5 tanda Allah cinta kepada kita yaitu: 1. Dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. 2. Diberikan kesedihan. 3. Diberikan ujian atau cobaan. 4. Diberikan kehilangan. 5. Diberi kesabaran atas semua ujian yang telah Allah berikan tadi. Inilah 5 fakta keajaiban Al-Quran. Yang subscribe saya doakan masuk surga. 1. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat indah dan kompleks, menantang para penyair terbaik pada zamannya untuk menandinginya. 2. Prediksi ilmiah. Beberapa ayat Al-Quran mencakup konsep-konsep ilmiah yang baru diakui oleh sains modern, seperti perkembangan embrio manusia atau pergerakan bumi. 3. Keutuhan teks. Al-Quran tetap tidak berubah sejak pertama kali diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, mempertahankan keutuhan dan teksnya tanpa perubahan atau revisi. 4. Petunjuk hidup komprehensif. Al-Quran memberikan panduan hidup yang komprehensif termasuk etika, hukum, dan pedoman spiritual yang relevan untuk semua zaman. Dan yang kelima, pengaruh budaya dan sastra. Al-Quran telah memberikan inspirasi bagi seni, sastra, dan budaya Islam untuk menciptakan warisan seni dan sastra yang kaya dengan beragam. Jangan lupa subscribe. Nabi Khidir adalah nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir diyakini berumur sudah ribuan tahun.
Dikatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam suatu saat ditanya, apa yang paling mengherankan yang pernah engkau lihat selama umurmu? Beliau kemudian menjawab, yang paling mengherankan yang pernah aku lihat bahwasanya suatu saat aku pernah melewati sebuah gurun yang kering dan gersang. Kemudian aku meninggalkannya selama 500 tahun. Kemudian aku melewatinya kembali. Ternyata aku melihatnya menjadi kota yang megah dan menakjubkan, yang dipenuhi pohon-pohonan dan sungai-sungai. Kemudian aku tinggalkan lagi kota tersebut selama 500 tahun. Kemudian setelah 500 tahun aku datang kembali, dan Maha Suci Allah, ternyata kota tersebut telah menjadi lautan yang luas. Kemudian aku tinggalkan lagi 500 tahun, dan aku kembali lagi, dan Maha Suci Allah, ternyata lautan tersebut telah menjadi kota yang ramai lagi seperti semula.